Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program Talk Healthy, Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina yang membahas masalah kesehatan sehari-hari yang mungkin kita jumpai di rumah. Pagi ini kita akan membahas terkait gejala, penyebab, dan penanganan penyakit stroke. Bersama saya, Dr. Wahidi Muksin. Mungkin Anda memiliki pertanyaan seputar penyakit stroke, silahkan gunakan interaktif kami di nomor 368 1002. Sekali lagi 368 1002. Sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, kita saksikan pesan-pesan hidup sehat dari Profesor Dr. Haji Husni Tandra, PhD. Berikut ini. Kekayaan yang terbesar dari seseorang itu adalah kesehatan. Tidak ada artinya kekayaan kalau kita tidak sehat. Oleh karena itu, maka prioritas pertama dari seseorang manusia itu adalah bagaimana mempertahankan dirinya untuk tetap sehat dan lebih sehat seterusnya. Dan itu banyak hal yang bisa dilakukan, mulai daripada makanan yang teratur dan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan mungkin juga harus minum air yang banyak. Itu salah satu trik untuk mempertahankan kesehatan. Ya, sekali lagi bahwa kesehatan adalah yang terpenting dari kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak sehat, tidak ada artinya atau kurang artinya. Saya kira itu pesan untuk seluruh pemirsa yang saya hormati. Ya, tadi itu ada insert soal bagaimana hidup sehat dari Profesor Dr. Husni Tandra, PhD. Mungkin inti yang disampaikan oleh Prof. Husni tadi adalah kesehatan memang bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya tidak artinya. Baiklah, kita langsung saja sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dokter Cahyono, ahli spesialis saraf yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Selamat pagi, assalamualaikum seluruh pemirsa yang saya hormati. Senang berjumpa pada pagi hari ini. Ya. Ini Dok, mungkin yang tadi tema kita pada pagi hari ini adalah gejala, penanganan, dan penyebab dari stroke ini. Di era kali dewasa atau di era metropolitan kali ini adalah banyak yang mengatakan bahwa itu stroke adalah penyakit yang mematikan. Betul. Mungkin di Indonesia itu dia masuk di kategori nomor berapa, Dok? Baik, jadi sekarang itu stroke itu menempati urutan ketiga. Ya. Jadi yang angka kematian daripada masih penyakit jantung, kemudian penyakit kanker, dan sekarang stroke. Stroke. Ya. Penyakit infeksi sudah jauh, jadi sudah di bawah karena kita sudah, artinya masalah kesehatan kita sudah meningkat, tetapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup dan gejala-gejala lain itu sudah mulai meningkat, jadi termasuk stroke itu. Mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, apa sih definisi stroke untuk masyarakat awam ini? Mungkin ada tanda-tanda awal sehingga orang, oh ya ternyata saya menderita stroke ringan, sedang, atau berat. Ya. Saya kira menarik sekali. Jadi kita harus berangkat dari definisi stroke itu ya. Stroke itu adalah gangguan daripada fungsi otak yang disebabkan semata-mata oleh karena gangguan pembuluh darah di otak begitu. Ya, jadi tanpa sebab lain. Dan itu biasanya berlangsung lebih dari 24 jam.
Jadi kalau sudah gejalanya permanen 24 jam itu sudah stroke. Ya. Walaupun di dalam kenyataannya sehari-hari bisa saja itu muncul nanti dalam beberapa jam, tapi kemudian kembali lagi begitu. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam biasanya itu sudah stroke. Gejala-gejala awalnya seperti apa itu, Dok? Ya banyak yang mungkin masyarakat kita tahu ya, misalnya sakit kepala yang hebat atau kram ini yang paling banyak biasa orang bertanya, kalau kram-kram itu badan saya itu apakah gejala-gejala stroke atau kesemutan? Nah itu yang banyak orang awam gitu ya, Dok, ya. Ya kalau kram itu atau kesemutan itu memang harus diwaspadai, terutama kalau misalnya kena separuh badan. Gitu. Kalau kram-kram kaki yang mungkin di ujung-ujung kaki, ya mungkin saja sebab-sebab lain, misalnya oleh karena terlalu capek atau sebab-sebab yang lain. Tapi kalau kramnya itu mengenai seluruh setengah badan atau walaupun sering, ya itu harus diwaspadai gitu. Karena itu gejala awal, biasanya dalam bentuk awal gitu. Kalau ini, Dok, biasanya kan pembagian stroke itu ada yang ringan, sedang atau berat, ya, ataukah mungkin ada pembagian stroke secara umum saja, Dok, supaya bisa kita sampaikan bahwa oh ternyata begini, kita kena stroke ringan, stroke sedang atau stroke berat. Mungkin sedangnya tidak ada, tinggal ringan dan beratnya saja. Ya. Jadi kalau yang ringan itu orangnya masih bisa berkomunikasi, masih sadar, ya, cuma kelainannya sudah ada berupa kelumpuhan ringan begitu. Gejalanya secara umum gimana itu, Dok, kalau stroke ringan? Jadi misalnya tidak bisa menggunakan alat tubuhnya secara optimal, jadi mungkin jalannya sudah mulai agak pincang-pincang, lemah, atau bicaranya sudah agak pelo begitu ya, pelo. Dan kalau sudah berat biasanya sudah tidak sadar. Oh begitu, Dok. Ya. Tapi yang ringan pun bisa menjadi berat gitu. Jadi kita contohnya, Dok, gimana, Dok? Jadi misalnya mungkin hanya kram-kram, karena itu dalam proses perjalanan penyakit stroke itu mungkin bisanya gejala cuma ringan saja, hanya kram-kram, bicara pelo, tetapi karena proses berlangsung jadi makin lama makin berat. Oleh karena itu, kalau kita ada gejala yang begitu, ya kita harus ya mengantisipasi begitu. Kalau pola hidup, apakah berhubungan dengan stroke ringan itu? Ya, ini yang sekarang ini kan kita dalam pola hidup yang serba serba stres ya, serba stres, kemudian banyak makanan yang kolesterol tinggi, menyebabkan hipertensi, menyebabkan merokok, apa semua itu memang mempengaruhi proses untuk terjadinya stroke ringan. Ya, stroke ringan. Ya. Nah, kita kan tahu bahwa kita stroke itu kan ada yang karena penyumbatan pembuluh darah, atau oleh karena atau pembuluh darah yang pecah gitu. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, pola hidup yang metropolitan sekarang itu mempermudah untuk terjadinya stroke. Jadi misalnya ada stres, hipertensi, merokok, kurang istirahat, kurang olahraga, dan makanan-makanan yang kurang sehat gitu. Iya. Nah, itu yang gejala-gejala yang dokter tadi bilang itu memang sering dialami masyarakat metropolitan saat ini, khususnya stres yang mungkin menjadi pencetus utama, Dok, ya? Ataukah ada pencetus lain selain yang tadi dokter bilang? Mungkin yang mana paling dominan pencetusnya, apakah faktor stres ataukah faktor karena merokok? Ya, sebenarnya faktor resiko itu semua saling ada. Ya,